Ki Hajar Dewantara memberikan pengertian berbeda antara pengajaran dan pendidikan, walaupun keduanya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Pengajaran dimaksudkan suatu proses pemberian ilmu yang berfaedah untuk kecakapan murid secara lahir agar dapat digunakan baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Dalam menerima ilmu tersebut, guru perlu memberikan kemerdekaan sehingga murid dapat mandiri dalam mencapai dan mengembangkan ilmu tersebut. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Di sini dimaksudkan setiap bangsa, daerah, dan murid mempunyai budaya yang berbeda-beda. Masing-masing dari budaya tersebut harus disemai, terpelihara, tidak tergerus oleh zaman. Setiap budaya mewarnai kehidupan dan terjaga. Semuanya mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan luhur dunia untuk mencapai peradaban manusia. Karena itulah Ki Hajar Dewantara menyatukan antara pendidikan dan kebudayaan. Dalam prosesnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan itu pemberian tuntunan terhadap kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara tidak mengartikan pendidikan suatu proses mengubah murid dari merah menjadi putih atau yang lainnya. Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan bukan hanya urusan bersekolah, ujian, atau mendapatkan nilai, melainkan murid dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sehingga memanusiakan manusia dan tidak pernah meninggalkan budaya yang mereka miliki. Ki Hajar Dewantara menyatakan guru harus menuntun, bukan mengubah. Teori yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah teori tabula rasa, di mana murid bukan kertas kosong yang siap diisi apa saja, melainkan murid sudah mempunyai laku baik dan laku buruk, tapi masih tersamarkan. Tugas guru adalah menebalkan laku baiknya, kemudian tetap menyamarkan laku buruknya. Dalam menuntun, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem amon, yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo. Di depan, guru harus memberikan contoh. Yang kedua, ing madio mangun karso. Guru ada di tengah kemudian berusaha untuk membangkitkan. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, di mana guru berada di belakang, kemudian guru memberikan dorongan. Guru ibarat petani dan murid adalah bibitnya. Tugas guru adalah menyuburkan tanahnya, membersihkan rumputnya, dan mengairinya sehingga tumbuh kembang bibit tadi menjadi lebih bagus. Tapi guru tidak bisa mengubah yang tadinya bibit jagung yang dia tanam akan berubah menjadi kedelai. Perwujudan menuntun dapat dikontekstualkan dengan cara guru harus kolaboratif, guru harus komunikatif, dan guru harus bersikap reflektif. Tidak lain, itu adalah memberikan ruang bagi murid sehingga menuntun tadi dapat menjadikan murid selamat dan bahagia, well-being. Pada akhirnya, murid dapat menjadi pribadi yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Kodrat anak merupakan dasar pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara.
kodrat anak yang dimaksud adalah kodrat keadaan, di mana Ki Hajar Dewantara membagi dua kodrat keadaan. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Dalam mendidik murid, menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu memperhatikan kodrat alam anak, yang mana anak yang tinggal di daerah perkotaan akan sangat berbeda dengan anak yang tinggal di pedesaan. Begitu pula jika anak yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pesisir pantai. Selain kodrat alam tersebut, Ki Hajar Dewantara juga menginginkan agar guru memperhatikan kodrat zamannya. Zaman tahun 90-an sudah sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Teknologi sudah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Teknologi 5.0 sudah mulai, dan guru perlu mempersiapkan anak untuk dapat mengikutinya. Melalui kodrat anak tersebut, guru perlu memerdekakan murid dalam belajar, sehingga pembelajarannya lebih bermakna dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan penghidupan murid tersebut. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, buah dari pendidikan itu adalah budi pekerti, di mana budi pekerti terbagi atas dua suri kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yang dimaksud adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti sendiri adalah tenaga. Melalui budi pekerti, murid akan lahir secara holistik dan sehat wiraganya dan sehat pula wiramanya. Perwujudan budi pekerti murid dapat menyebabkan murid meraih sebuah kebijaksanaan sehingga menjadi sosok pembangun peradaban manusia dan mencapai kebahagiaan yang hakiki, sehingga murid akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat juga untuk anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara tidak memisahkan antara kebudayaan dan pendidikan. Setiap daerah memiliki budaya atau sosiokultural yang berbeda-beda. Apalagi negara Indonesia sangat dikenal dengan keragaman budayanya. Oleh karena itu, guru perlu menjaga sehingga budaya ini bisa menjadi eksis, kemudian bisa mewarnai budaya-budaya dunia. Olehnya itu, guru perlu mengikut sertakan budaya ini dalam dunia pendidikan sehingga bisa menjadi tuntunan murid. Misalnya di daerah kami ada budaya tabe. Melalui budaya tabe ini, murid dapat dituntun untuk saling menghargai dan menghormati ke orang lain dan di lingkungan masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih kurang memberikan kesempatan kepada murid. Kolaborasi, komunikasi bersama murid masih kurang dan terbatas. Setiap kegiatan pembelajaran kurang direfleksikan. Bahkan terkadang saya enggak duduk bersama mereka, menanyakan kebutuhan mereka. Murid saya anggap hanyalah sebagai objek yang diberikan ilmu pengetahuan saja. Mereka harus duduk, diam, dan dengar hal yang saya sampaikan. Ketika mereka datang ke sekolah, harus mengerti konsep-konsep materi. Rasanya, murid hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dalam pembelajaran pun, saya terkadang hanya bersifat satu arah, tanpa mempertimbangkan keadaan murid. Dan pembelajaran seakan-akan menghilangkan budaya-budaya lokal setempat yang dapat dijadikan tuntunan oleh murid. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang berubah dari diri saya, baik perilaku dan pemikiran saya. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah elemen pribadi dan masyarakat yang perlu diajar dan dididik. Mereka perlu diberikan ilmu pengetahuan yang dapat ia manfaatkan untuk dirinya sendiri.
tapi perlu juga dididik untuk menjadi anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan harus mempertimbangkan kodrat dan sosiokultural murid, sehingga murid dapat secara merdeka tumbuh dan berkembang sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pada akhirnya, murid dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan secara bijaksana, sehingga dapat membangun peradaban manusia yang sesuai dengan nilai luhur manusia yang menjadi ketentuan ilahi. Hal yang akan saya terapkan di kelas dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan lebih banyak membangun komunikasi, bekerja secara kolaborasi, dan merefleksikan kegiatan bersama murid dengan niat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid sehingga kebutuhan-kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi. Saya akan mengikut sertakan sosiokultural atau budaya-budaya lokal dalam kelas agar dapat menjadi tuntunan bagi murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang baik dan anggota masyarakat yang tidak melupakan budayanya. Dan saya akan melakukan segala upaya, meniatkan segala pekerjaan hanya untuk murid, dan murid.